Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di acara technical meeting pelaksanaan praktikum manajemen pemasaran. Saya dengan Ibu Sri Nastiti. Oke, untuk pelaksanaan praktikum manajemen pemasaran di sini ada beberapa instruktur. Ada Bapak Dr. Rahmat Dwi Jatmiko, ada Bapak Dr. Rahmat Wijaya, Bapak Dr. Marsudi, Bapak Dr. Eko Handayanto, Bapak Dr. Widayat, Bapak Dr. Andes Diki Wisnu, Bapak Dr. Andes Nur Aziz, Ibu DRA Sri Nastiti yang ada di sebelah saya, ada Bapak Ardik Praharjo, dan ada saya Via Jempurnama Putri, dan ada Pak Lukman Zulhilmi. Nah, untuk kegiatan praktikum manajemen pemasaran semester genap ini nanti akan dilaksanakan 8 kali pertemuan. Jadi ada 8 kali pertemuan untuk mata praktikum manajemen pemasaran yang ada di program studi manajemen. Ada 4 ketentuan peserta untuk praktikum manajemen pemasaran ini. Yang pertama pasti adik-adik semua sudah mendaftar gitu ya, sudah mendaftar dengan melakukan registrasi di bagian administrasi laboratorium manajemen. Ini pasti kalau yang namanya sudah tercantum berarti sudah terdaftar gitu ya, sudah mendaftarkan diri di lab manajemen. Nah, yang kedua adalah bagi praktikan yang mengulang diperlakukan sama dengan praktikan yang reguler. Jadi tidak ada perbedaan antara praktikan yang mengulang dan praktikan yang baru mendaftar. Jadi perlakuannya sama saja. Yang ketiga, praktikan adalah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah reguler sesuai dengan mata praktikum yang ditempuh. Jadi bisa dipastikan adik-adik semuanya sudah lulus di mata kuliah manajemen pemasaran di kelas reguler. Nah, sekarang di semester ini adik-adik menempuh praktikum manajemen pemasaran. Nah, yang terakhir, praktikan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan tata tertib selama pelaksanaan praktikum. Jadi ada tata tertib yang harus dipatuhi di saat praktikum, nanti selama 8 kali pertemuan. Nah, untuk pelaksanaan praktikumnya nanti seperti apa gitu ya. Jadi praktikum ini dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan yang didahului dengan 1 kali technical meeting hari ini. Nanti ada 6 kali pelaksanaan inti untuk praktikum, 1 kali pertemuan menyerahkan laporan atau makalah. Jadi 8 totalnya ya. 8 itu dikurangi hari ini adalah technical meeting ini. Selanjutnya ada 6 kali pertemuan inti dan 1 pertemuan itu untuk penyerahan laporan dan makalah yang sudah dikerjakan selama beberapa pertemuan ini. Nah, praktikan nanti dikelompokkan menjadi 5-6 kelompok, per kelompoknya itu maksimal 6 orang. Nanti tergantung sama jumlah praktikan per kelasnya. Kalau misalkan 30 orang dibagi 6 kelompok berarti per kelompoknya 5 praktikan, seperti itu. Itu untuk jumlah kelompoknya per jumlah kelompok per mata praktikum, seperti itu. Nah, bagaimana nanti jadwal untuk konsultasi gitu ya. Jadi nanti itu ada presentasi gitu ya, ada presentasi, ada konsultasi di 8 kali pertemuan itu. Jadi di 8 kali pertemuan itu, pertemuan yang pertama ini adalah technical meeting, pertemuan yang kedua di sini mulai konsultasi tugas 1 dan tugas 2. Jadi nanti sampai di pertemuan ke-7 itu seperti yang adik-adik lihat di PowerPoint-nya. Di sini pertemuan 2 adalah konsultasi tugas 1 dan 2. Untuk pertemuan ketiga adalah konsultasi
tugas 3 dan 4. Pertemuan keempat adalah konsultasi tugas kelima. Pertemuan kelima nanti adik-adik presentasi kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2 ini bukan berarti kelompok yang awal 1 dan 2 itu, tetapi biasanya kita acak. Jadi semuanya harus sudah siap di minggu keempat untuk PowerPoint dan bahan-bahan yang akan dipresentasikan semua kelompok. Namun nanti di pertemuan kelima itu ada 2 kelompok yang presentasi, seperti itu. Jadi kelompok 1 dan 2 itu bukan artinya yang tadi sudah dibagi 1 sampai 6 kelompok itu tadi secara berurutan, bukan seperti itu, tetapi nanti kita acak. Jadi semua harus sudah siap, tidak ada yang belum siap dengan materi yang harus dipaparkan untuk presentasi, seperti itu. Nah, itu untuk pertemuan kelima. Jadi ada 2 kelompok yang presentasi. Di pertemuan keenam juga ada 2 kelompok lagi yang presentasi. Jadi kelompok selanjutnya nanti juga kita acak lagi. Baru yang terakhir adalah di pertemuan ketujuh itu adalah kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, itu kelompok 2 terakhir. Nah, di sini nanti untuk evaluasi praktikumnya ada komponen penilaiannya. Jadi ada beberapa part gitu, ada beberapa bagian yang dinilai. Yang pertama adalah tingkat kehadiran. Jadi 10% itu dilihat dari tingkat kehadiran adik-adik. Untuk semua praktikan itu wajib mengaktifkan kameranya untuk pelaksanaan praktikum. Jadi selama praktikum berlangsung, kamera harus tetap dinyalakan. Yang kedua adalah partisipasi atau kerjasama tim. Itu nilainya adalah 20%. Jadi nanti adik-adik harus ada nilai kerja sama timnya, harus kompak dengan timnya meskipun jarak jauh ya. Seperti itu di saat presentasi, di saat konsultasi. Nah, itu harus kerja sama timnya bagus gitu. Itu karena ada penilaian tersendiri. Nilainya adalah 20%. Selanjutnya adalah presentasi. Presentasi di sini poinnya tinggi, 25%. Di sini adik-adik harus menguasai materi yang kalian presentasikan. Jadi semua kelompok tidak diwakilkan gitu ya. Semua kelompok harus memahami dan mengerti apa isi yang dijelaskan di saat presentasi. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah keaktifan individu. Jadi di sini untuk praktikum itu mesti ada tanya jawab. Ketika setelah presentasi itu kita buka sesi tanya jawab. Nah, di sini salah satu part gitu, salah satu kesempatan untuk adik-adik memiliki nilai keaktifan individu. Jadi diusahakan adik-adik itu memberikan masukan atau saran gitu ya, atau menambahkan dari apa yang sudah disampaikan, atau kalian boleh mengkonfirmasi, atau yang belum jelas kalian boleh menanyakan ke presenternya yang memberikan materi itu. Jadi itu ada nilai tambahnya. Jadi nilai keaktifan individu itu nilainya adalah 25%. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tugas akhir. Ada laporan yang harus dikumpulkan, ada beberapa catatan ya, itu sudah seperti makalah yang harus dikumpulkan atau PowerPoint-nya, soft copy atau soft copy yang harus dikumpulkan di laboratorium manajemen, seperti itu. Nah, untuk kriteria penilaian sama ya di semua praktikum. Untuk taraf penguasaan berapa nilainya apa gitu ya. Jadi nilai A itu kisaran di atas 80. Nah, itu masih sama. Jadi nilainya nanti A sampai E. Jadi adik-adik harus lebih serius untuk praktikum ini, untuk penilaian antara A sampai E. Kalau misalkan bagus ya A, kalau misalkan tidak bagus, nilainya kurang dari 40, nilainya pasti nilainya adalah E, seperti itu. Nah, bagaimana tugas praktikan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Dr. Anda Sri Nastiti. Kepada Bu Sri Nastiti, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ajeng. Jadi seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Bu Ajeng, ada beberapa komponen nilai yang harus Anda penuhi terkait dengan mendapatkan sebuah nilai yang sangat optimal, sehingga keaktifan di kelas dan sebagainya tadi menjadi sebuah komponen yang penting bagi Anda di dalam mengikuti praktikum ini. Nah, terkait dengan tugas praktikan,
tentunya pertama Anda harus membentuk kelompok. Di dalam membentuk kelompok ini akan dibantu oleh seorang asisten, ya, sesuai dengan jumlah yang ada pada anggota di dalam kelas. Jadi saya mengharapkan di dalam pembentukan kelompok ini seandainya ada 30 orang praktikan, maka terbentuk 6 kelompok. Nah, seandainya kurang dari 30, maka mungkin ada beberapa kelompok yang anggotanya tidak 6, ya, tetapi kurang dari itu. Kemudian yang kedua adalah memilih salah satu produk komoditi dasar. Di dalam memilih produk komoditi dasar ini ada beberapa pilihan yang ditawarkan sesuai dengan konsep yang sudah tertuang di dalam teori, ya, atau tulisan-tulisan sebelumnya di halaman-halaman sebelumnya pada modul, yaitu ada hasil peternakan, kemudian ada hasil pertanian ataukah produk daur ulang. Ya, jadi pilihan-pilihan produk ini disesuaikan dengan kondisi pada periode saat ini. Diketahui ada beberapa komoditi, ya, yang mempunyai tren di tahun 2021 dan tahun 2022, sehingga Anda bisa memilih salah satu di antara yang ditawarkan di dalam modul itu. Seandainya ada pilihan lain, silahkan, ya. Ini kewenangan dari Anda sebagai anggota di dalam kelompok. Diharapkan di dalam memilih salah satu produk komoditi ini tidak ada yang sama pada setiap kelompok. Ya, jadi ada kelompok satu misalkan produk peternakan untuk daging, komoditi dasarnya, mungkin kelompok 2 ikan misalkan. Kemudian hasil pertanian mungkin ada yang memilih buah-buahan, ada yang memilih umbi-umbian atau yang lain. Ya, itu silahkan dikoordinasikan dengan asisten. Kemudian tugas yang berikutnya itu adalah mengkonsultasikan. Jadi Anda sebagai praktikan tidak ada perwakilan di dalam konsultasi. Semua anggota kelompok yang ada di kelompok tersebut maka wajib melakukan konsultasi dengan instruktur yang dibantu oleh seorang asisten. Kemudian tugas yang berikutnya adalah melaksanakan presentasi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ajeng bahwa di dalam presentasi itu tidak hanya sekedar tanya jawab atau diskusi, ya, tetapi di balik pertanyaan dan jawaban itu maka Anda harus menguasai, ya, sehingga tugas utama Anda sebagai seorang praktikan adalah mempelajari konsep-konsep teori yang ada terkait dengan modul di dalam praktikum manajemen pemasaran ini. Ya. Kemudian tugas yang berikutnya adalah mengumpulkan modul atau makalah atau PPT atau mungkin video. Ya, jadi ini tergantung kesepakatan mungkin nanti dengan instruktur, ya, dengan praktikan. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya jelaskan adalah terkait dengan pembelajaran pada praktikum manajemen pemasaran, di mana di dalam praktikum manajemen pemasaran ini ada 5 tugas, ya, yang harus Anda kerjakan, yang tentunya di masing-masing tugas mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ya. Yang pertama, tujuannya adalah menjawab beberapa pertanyaan penting yang terkait nanti dengan bagaimana mengimplementasikan pemilihan produk dasar dan pengembangan produk dasarnya. Ya, jadi penguasaan tentang perencanaan, ya, dan mengimplementasikan bauran pemasaran secara optimal. Ya. Kemudian untuk tugas 2 adalah terkait dengan mengidentifikasikan keterkaitan antara para pelaku bisnis dengan organisasi bisnis yang lain. Ya, itu tujuan utamanya. Kemudian pada tugas 3, tujuan utamanya adalah terkait dengan kemampuan untuk menciptakan sebuah nilai tambah dari produk dasar yang terpilih. Ya. Kemudian yang keempat, tujuannya secara umum adalah mahasiswa diharapkan mampu menggunakan matriks atau strategi pertumbuhan pasar dan produk sesuai dengan konsep yang sudah dipahami. Dan yang terakhir diharapkan pada tugas 5, praktikan atau peserta praktikum
mampu menerapkan ataukah mengimplementasikan bauran pemasaran. Sehingga kalau saya rinci dari tugas 1, mungkin ya, ada beberapa pertanyaan penting. Misalkan, mengapa Anda sebagai kelompok 1 misalkan memilih komoditi dasar tersebut dan bagaimana produk olahannya? Ya, mengapa mengapa produsen sulit untuk melakukan persaingan di pasar? Ya, nah itu salah satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang lain adalah gambarkan dan jelaskan bagaimana jalur distribusinya. Nah, terkait dengan gambar atau penjelasan untuk jalur distribusi akan terkait nanti dengan tugas 2. Kemudian pertanyaan yang lain adalah terkait dengan 5 jenis produk olahan sesuai dengan produk dasar yang dipilih atau komoditi dasar yang dipilih. Dan jangan lupa memberikan alasan secara rasional mengapa Anda memilih produk tersebut untuk dikembangkan. Nah, ini akan terkait nanti dengan tugas 4 dan tugas 5. Ya. Kemudian untuk tugas 2, seperti tadi yang saya sebutkan adalah diharapkan mahasiswa mampu menggambarkan, menjelaskan bagaimana pemetaan rantai produksi yang dimulai dari hulu sampai dengan hilir atau hilir sampai dengan hulu. Mulai dari mulai dari proses produksi sampai dengan pengkonsumsian. Ya, nah ini bisa digambarkan dan dijelaskan di dalam pemetaan rantai produksi. Kemudian pada tugas 3 terkait dengan penciptaan nilai tambah produk. Jadi salah satu contoh misalkan dari produk buah-buahan, komoditi dasarnya adalah buah-buahan, maka setelah diolah yang disebut sebagai produk olahan ataukah produk turunan bisa menjadi manisan, bisa menjadi mungkin permen atau yang lain. Ya, sehingga kalau saya gambarkan dalam bentuk gambar, di situ bisa Anda lihat bagaimana penciptaan nilai tambah produk. Karena seperti kita ketahui bahwa di dalam komoditi dasar kadangkala kurang bersaing atau sulit bersaing di pasar. Sehingga perlu ada penciptaan nilai tambah bagi produk itu sehingga meningkatkan efektivitas, produktivitas maupun profitabilitas. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan menentukan strategi pertumbuhan pasar. Di dalam konsep di modul sudah disebutkan, dijelaskan ya. Di dalam strategi pertumbuhan pasar dan produk ini ada 4 strategi yang bisa Anda pilih. Ya, yang pertama adalah penetrasi pasar, kemudian yang kedua adalah pengembangan pasar, yang ketiga adalah pengembangan produk, dan yang keempat adalah diversifikasi produk. Masing-masing strategi yang terpilih atau yang Anda pilih dalam kelompok itu akan berdampak pada implementasi bauran pemasarannya. Sehingga Anda harus tepat, Anda harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan produk lama, produk baru, pasar lama, pasar baru. Ya. Nah, ini harus dikuasai karena dengan pemilihan strategi yang tepat, maka diharapkan implementasi pada bauran pemasarannya juga optimal. Kemudian tugas 5, ya, sesuai dengan pilihan strategi bauran pemasaran di dalam strategi pertumbuhan pasar dan produk itu, maka paling tidak ada 4 bauran pemasaran yang harus Anda kembangkan. Karena kebetulan produk-produk komoditi dasarnya adalah berupa barang. Ya, tidak ada komoditi dasar dalam bentuk jasa. Sehingga marketing mix yang diterapkan adalah pada 4P paling tidak, yaitu produknya. Nah, terkait dengan pengembangan produk, implementasinya seperti apa? Anda bisa mengkaitkan dengan atribut produk. Ya, mungkin kemasannya, mungkin mereknya dan sebagainya. Ya, karena di sini adalah pengembangan produk baru, penciptaan nilai tambah dari produk olahan tersebut, maka produk yang dihasilkan yang baru itu tentu diharapkan ada nama mereknya, ada brandnya. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan harga yang harus diimplementasikan. Apakah ada harga secara grosir, apakah ada secara eceran, apakah ada kebijakan-kebijakan harga yang lain.
Ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tempat atau saluran distribusi. Apakah menggunakan saluran distribusi langsung ataukah tidak langsung, menggunakan transportasi atau sebagainya. Nah, itu akan ditanyakan beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab pada implementasi untuk place. Kemudian yang terakhir adalah tentang promosi. Ya. Nah, di dalam promosi merupakan sebuah komunikasi dari pihak produsen ataukah perusahaan ataukah IKM terhadap konsumennya. Banyak media, banyak alat yang bisa dipergunakan yang kita sebut dengan bauran promosi. Nah, silahkan Anda pilih sesuai dengan strategi pertumbuhan pasar dan produk. Promosi seperti apa? Perlu saya garis bawahi terkait dengan promosi, kadangkala Anda memilih misalkan menggunakan media online di dalam promosi, menggunakan IG, menggunakan YouTube atau yang lain. Nah, kalau sasarannya adalah pasar lama, apakah perlu menggunakan media tersebut? Ya, nah ini perlu diperhatikan, perlu dipahami secara bersama-sama dalam anggota kelompoknya sehingga tidak salah di dalam mengimplementasikan bauran pemasaran sesuai dengan strategi produk pertumbuhan pasar. Ya, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang Anda lakukan di dalam praktikum manajemen pemasaran. Terima kasih pada Bu Ajeng yang sudah mendampingi saya di dalam memberikan informasi untuk technical meeting yang dilakukan pada hari ini. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya, dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, disampaikan terima kasih kepada Ibu Srinastiti. Demikian untuk technical meeting manajemen pemasaran. Technical meeting praktikum manajemen pemasaran untuk adik-adik. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh instruktur masing-masing. Silakan adik-adik mengerjakan sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan konsultasinya, sesuai dengan pemikiran masing-masing kelompok. Jangan mencontek di kelompok-kelompok yang lain atau di kelas-kelas yang lain. Diusahakan itu hasil kerja murni dari kelompoknya masing-masing. Demikian untuk technical meeting hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.